besar. Iya, kalau kita makan buah itu kepinginnya buahnya yang besar ya, nggak yang kecil-kecil ya. Kalau yang besar biasanya manis ya. Nah, kita mau berdoa dulu. Yuk, sikap berdoa, kita berdoa. Yuk, yang mana ya anak Tuhan yang sudah boot semuanya? Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah berkumpul, walaupun kami di rumah masing-masing. Tuhan tolong kami untuk kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan tolong teman-teman kami yang mungkin mereka belum datang. Tuhan tolong segera bergabung bersama kami. Beribadah, memuji, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya, mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Budian. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Oh iya, seminggu ini kita di Bina Iman sudah belajar tentang satu lagu. Ada yang tahu lagunya apa? Berbuah. Apa, Gaby? Firman Tuhan berbuah. Oke, sudah bisa semua. Firman Tuhan Sudah. ada di hati. Oke, yang sudah bisa bernyanyi yang keras ya, dan kalau bisa memakai gerakan. Oke? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, trek, trek. Trek, trek, trek. Firman Tuhan ada di hati, ada di otakku, ada di Yo, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, trek, trek. Firman Tuhan ada di Oke, saya serahkan ke Budian, silakan. Selamat pagi anak-anak. Wah, senang ya kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah berdoa kan? Jadi kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan. Nah, coba dilihat Budian anak-anak. Wow, apa ini? Budian punya banyak buah. Coba buah apa saja ya? Yang ini apel. Yang ini jeruk.
ini Mangga. Pinter. Yang ini Jeruk. jeruk lagi. Yang besar ini apa ya? Yang ini apa ya? Yang ini apa ini? Oke. Ada lagi yang mungkin anak-anak tidak tahu. Siapa yang tahu ini? Oh iya betul, ini adalah buah pepino. Tempat Budi ya, banyak sekali anak-anak ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman tentang berbuah di dalam Tuhan. Berbuah di dalam Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, buah itu sangat sehat buat hidup kita, ya, buat pertumbuhan jasmani kita. Tetapi ada buah yang menyehatkan rohani kita. Yuk kita dengarkan. Tuhan, kalau anak-anak makan buah, itu bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, bisa menyehatkan rohani kita. Di dalam firman Tuhan, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk berbuah. Nah, siapa yang menanam buah? Yaitu seorang petani, ya, petani yang menanam buah. Tuhan yang menumbuhkan buah itu. Suatu hari anak-anak, nah ada seorang penabur, ya, ada seorang penabur yang menaburkan benih-benih dan penabur tersebut menaburkan benihnya jatuh di 4 jenis tanah. Nah, ya, penabur ini menaburkan benihnya jatuh di 4 jenis tanah. Nih, seorang penabur. Nah, tanah apa saja ya yang dijatuhi oleh benih seorang penabur ini? Yang pertama, next. Pada waktu itu ia menabur benih. Sebagian benih itu anak-anak jatuh di tanah di pinggir jalan. Ya, jalan, benih-benihnya jatuh di tepi jalan. Dan apa anak-anak yang terjadi? Next. Benih-benih itu dimakan oleh burung, ya, sampai habis anak-anak dan tidak bisa berbuah. Nah, seperti tadi buah-buahnya yang lezat tadi, benih yang sudah dimakan burung tidak bisa berbuah lagi. Next. Kemudian, sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Lihat itu, batu-batunya begitu besar. Benihnya jatuh anak-anak. Dan benih itu tumbuh, tetapi benih itu akhirnya menjadi layu dan kering. Karena apa? Karena terbakar oleh sinar matahari dan benih itu tidak bisa berbuah. Kemudian, next. Sebagian lagi benih itu jatuh di tanah bisa tumbuh anak-anak, ya. Dia lihat dia tumbuh, tetapi semak berdurinya itu lebih kuat sehingga semak berdurinya itu lebih tumbuh lebih cepat besar. Next.
Akhirnya apa yang terjadi? Waktu benih itu tumbuh dan semak durinya juga tumbuh, benih itu akhirnya mati, anak-anak. Kalah dengan si semak-semak tadi. Semaknya itu lebih cepat besarnya. Dan si benih itu terhimpit sehingga dia mati dan tidak bisa berbuah. Next. Dan sebagian benih ya ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, ini anak-anak yang diharapkan, kita menanam benih dan jatuh pada tempat yang baik. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Benih itu berbuah banyak sekali. Next. Ya, benih itu berbuah banyak sekali. Lihat, ada yang buahnya itu sampai 30 kali lipat. Ada juga yang buahnya itu sampai 60 kali lipat. Dan ada yang sampai 100 kali lipat. Wah, banyak sekali anak-anak. Nah, firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, firman Tuhan yang kita dengar di sekolah itu adalah sama dengan benih. Next. Nah, itu anak-anak, firman Tuhan itu sama dengan benih. Sedangkan tanahnya ya yang dimaksudkan tadi itu adalah hati kita. Hati kita yang menerima firman Tuhan. Di manakah hati kita? Tanah seperti apakah hati kita, anak-anak? Nah, seperti itu ya. Firman Tuhan itu adalah benih dan tanah itu adalah hati kita. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, saat firman Tuhan itu ada di hati kita, kita dengarkan seperti benih yang di pinggir jalan, firman Tuhan yang didengarkan, dan kita tidak memperhatikan firman itu, lalu datanglah si jahat yang mengambil firman itu dari hati kita. Nah, itu ada si jahat yang pakai merah ini, mengambil firman Tuhan dari hati kita. Contohnya, apa ya contohnya? Kita sudah mendengar, tetapi kita tidak memperhatikan firman itu. Kita mainan sendiri, kita makan-makan, tidak mendengarkan firman Tuhan itu. Dan contohnya, saat firman Tuhan, kamu mainan HP sendiri. Saat firman Tuhan, kamu mainan-mainanmu sendiri. Akhirnya firman itu tidak ada di hati kita, sudah diambil oleh si jahat. Siapa yang si jahat itu? Si jahat itu adalah HP kamu yang kamu pakai mainan atau mainan kamu ya. Next. Nah, kemudian benih yang ditanam oleh penabur tadi yang jatuh di berbatuan itu adalah firman Tuhan yang kita dengar, tetapi kita tidak mempelajarinya. Ya, cuman mendengar saja, anak-anak, masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Kita tidak mau mempelajarinya. Kita malas membaca Alkitab, kita malas memuji Tuhan, kita malas mengucapkan kata-kata yang indah, minta maaf atau minta tolong. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan itu tidak boleh, tetapi kita lakukan. Kita masih suka pukul temannya. Itu sama dengan benih yang jatuh di batu-batuan. Kita hanya mendengar saja, tetapi tidak mempelajari benih itu. Nah, akhirnya benih itu apa? Mati, anak-anak. Next. Kemudian, benih yang jatuh di semak duri.
Itu sama dengan firman Tuhan yang hanya kita dengar, tetapi kita tidak percaya. Apa sih firman Tuhan itu? Pokoknya waktunya ibadah, waktunya memuji. Tapi kita tidak percaya. Saat kita sendirian di rumah, ya, mama misalnya pergi berbelanja, di rumah kita merasa takut. Waduh, aku kok sendirian, nggak ada temannya. Nah, merasa takut. Nah, itu sama dengan firman Tuhan yang jatuh di semak duri. Kita tidak mempercayai firman Tuhan itu. Padahal kita tahu bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan ada di hati kita. Kalau kita tidak percaya Tuhan menjagai kita, meskipun saat kita sendiri, Tuhan itu ada di hati kita, anak-anak, menjagai kita. Kamu merasa khawatir, itu sama dengan benih yang jatuh di semak duri. Kemudian, bagaimana yang bagus itu? Next. Nah, yang bagus itu adalah benih yang jatuh di tanah yang subur, tanah yang baik, yaitu firman Tuhan yang kita dengar, yang kita sambut, yaitu kita memperhatikan, kita mempelajari, dan kita mempercayai firman Tuhan. Contohnya, rajin membaca Alkitab, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan berbohong, kamu nggak boleh bohong. Jangan khawatir, kamu juga nggak boleh khawatir. Jangan takut, kamu tidak boleh takut, ya. Nah, meskipun mama nggak ada, mama masih pergi, kamu sendirian di rumah, semangat, aku tidak takut. Ada Tuhan Yesus di hatiku. Tuhan Yesus bersamaku. Kalau kamu suka memuji Tuhan, nah itu anak yang baik. Tuhan melihat, Tuhan mendengar apa yang kita lakukan, ya. Nah, anak-anak, marilah kita berbuah. Apa buahnya? Yaitu tadi, kamu harus rajin membaca Alkitab, merenungkan, melakukan firman Tuhan, sayang kepada orang tua, itu adalah buah-buah dari benih yang ditabur oleh firman Tuhan di hati kita. Anak-anak nggak usah takut, nggak usah cemas, ya. Tetapi ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada Yesus, ada Allah menyertai kita. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu ada di hati kita. Marilah kita selalu berbuah, membuahkan buah-buah yang baik, membuahkan buah-buah yang sukacita, ya. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang mengasihi kita. Marilah kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Bu Risa kembali. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah setia mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Budian yang sudah menyampaikannya. Nah, anak-anak, bulan ini siapa ya yang berulang tahun, yang berbahagia, yang lahirnya di bulan Agustus? Tahu nggak siapa? Coba sih, Bu Risa mau lihat. Yang lahirnya itu di bulan Agustus. Siapa ya? Yang angkat tangan kok cuma 1, 2. Siapa lagi ya ini? Oke, yuk kita mau lihat ya. Siapa yang ulang tahun di bulan Agustus?
Oke, ada siapa ya? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Dan ada siapa nih? Happy birthday. Oke. Tanggal 24 Amo Reisa. Nah, ada Samgar tanggal 13 Agustus. Selamat ulang tahun semuanya. Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Oke, selamat ulang tahun yang berulang tahun pada bulan Agustus. Tepuk tangan anak-anak ya, kita mau nyanyi ya. Oke. Boleh ininya mic-nya dibuka nggak apa-apa, kita nyanyi sama-sama biar rame ya. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to panjang umurnya, di dalam Tuhan, di dalam tepuk tangan. Bulan depan. Iya. Nah, anak-anak. Oke. Sekarang yang lalu anak-anak sudah ikut lomba. Nah, lomba apa ya Bu Lisa? Lomba dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia. Yang keberapa ya ulang tahunnya negara Indonesia? Berapa? Iya, tanggalnya 17 Agustus, tapi akhirnya ulang tahun ke-70. Nah, anak-anak kemarin sudah ikut lomba, yang sudah ikut. Hari ini Bu Rita akan mengumumkan pengumuman pemenang 10 terbaik. Wah, siapa ya? Oke, mulutnya dikunci dulu. Mulutnya dikunci dulu. Kalau masih rame, Bu Rita nggak mau kasih tahu yang menang siapa. Yuk, oke, mulutnya dikunci dulu, kuncinya ditaruh dulu. Ya, nah kok masih ada yang rame ya? Oke, bentar ya. Oke, siap-siap. Siapa yang menang ya? Siapa yang terbaik?
PKP 2. Selamat buat anak-anak semua, 10 terbaik. Hadiahnya nanti diambil pada hari Senin ya, waktu pengambilan tugas. Oke, tepuk tangan semuanya. Iya. Yuk, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Minta dengan kasih Ibu Lilin bisa berdoa. Doa penutup dan doa yang berulang tahun pada bulan ini. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Tutup mata, kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah boleh belajar dari firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami boleh menyimpan setiap firman Tuhan dalam hidup kami dan melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap guru-guru kami yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Kami pagi hari ini juga bersukacita dengan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Tuhan menambahkan usia yang baru buat teman-teman kami. Tuhan menjadikan teman-teman kami menjadi biji mata kesayangan Tuhan. Tuhan memberkati masa depan anak-anak kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bu Lilin. Kita akan foto bersama. Yuk, tunjukkan muka-muka yang gantengnya mana, cakepnya mana, cantiknya mana. Yuk, oke, sudah siap. Yuk, kita fotonya 3 kali ya. Oke, 1, 2. Bentar. Oke, lanjut. Yang kedua. 1, 2. Oke, yang ketiga sekarang. 1, 2. Oke. Oke, anak-anak semua. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Bu Risa. Iya. Ya, hari ini kan kita umumkan pemenang ya. Oke. Untuk anak-anak yang belum menang, tidak boleh sedih. Ya. Yes. Nanti kapan kita adakan lomba, pasti akan ada pemenangnya ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Selamat belajar dan bermain anak-anak. Tuhan memberkati. Selamat. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih buat mama-mama semua. Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman.